Sebelum mendengarkan video ini lebih lanjut lagi, mohon diperhatikan penafian berikut ini. Skala yang disampaikan oleh Margin Skala di sini adalah bentuk gnosis personal, bukan sebuah kebenaran. Jadi jangan jadikan isi dari video ini sebagai tolok ukur suatu kebenaran. Jadikan referensi, jadikan bahan pemikiran, jadikan bahan perenungan. Gunakan kesadaran dan kebijaksanaan kalian masing-masing. Oke, mari kita mulai. Apa sih yang akan saya bahas di sini? Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang akan nanti dilanjutkan menjadi sebuah pembahasan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kalian bertemu dengan Tuhan? Di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kalian, sudahkah kalian bertemu dengan Tuhan? Pertanyaannya menggelitik, bukan? Pasti sangat menggelitik dan menggugah kalian untuk mulai bertanya-tanya, mulai mengamati, mulai berpikir, ya. Kenapa saya bertanya demikian, ya? Karena ternyata Tuhan itu pengertiannya sangat-sangat luas. Tuhan dalam konteks agama apapun, baik itu Abrahamik ataupun Dharmik, selalu didefinisikan sebagai suatu entitas yang memiliki atribut-atribut kemahaan. Contoh, maha kuasa, maha melihat, maha tahu, maha berkehendak, dan lain sebagainya. Sang pencipta, maha menciptakan, dan lain sebagainya. Benar begitu, bukan? Kalian yang berasal dari latar belakang agama tertentu pasti setuju. Saya pun setuju karena saya memiliki latar belakang dari satu kepercayaan dari agama Abrahamik, ya. Dan dari kecil sudah diajarkan bahwa Tuhan itu maha menciptakan, Tuhan maha mengendaki, Tuhan maha mengetahui. Bahkan ada nama-namanya banyak sekali yang dilafalkan terus-menerus selama di sekolah. Tapi ternyata Tuhan itu pengertiannya tidak hanya seperti itu saja. Tidak hanya terbatas pada satu sosok entitas spiritual supranatural yang memiliki atribut kemahaan yang eksistensinya tidak dapat kita inderakan. Ternyata Tuhan itu juga ada di alam material ini, di lingkungan sekitar kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak harus memiliki atribut kemahaan. Dan sosok-sosok yang kita temui di kehidupan keseharian kita tentu saja tidak memiliki atribut kemahaan. Dan dari sudut pandang orang yang religius atau spiritual yang mungkin yang mainstream, ya, akan menganggap sosok-sosok ini tidak layak dituhankan atau justru malah menjadi berhala. Tuhan tidak harus memiliki sifat kemahaan selama sosok-sosok ini adalah sosok yang kamu cintai sepenuh hati dan
kamu mendevosikan, mengabdikan kehidupan kamu untuk Dia. Dan ketika kamu mengabdikan diri kepada Dia ini dan kamu menemukan kedamaian dalam kehidupan kamu, menemukan cinta dalam kehidupan kamu, dan kamu bisa menjalani kehidupan kamu sepenuhnya. You can live your life to the fullest when you devote yourself to this certain person. You find love, you find peace, and you live the life to the fullest. Intinya seperti itu. Jika ada 3 hal tersebut, berarti kalian sudah menemukan Tuhan. Jika sosok ini mampu membuat kamu menjadi berkembang, menjadi diri kamu yang lebih baik, mengarah ke perkembangan diri, sesuatu yang membangun, ya itulah, sosok itulah Tuhan. Sosok ini bisa saja orang tua kamu, bisa saja pasangan hidup kamu, bisa saja orang yang kamu idolakan, guru kamu. Bahkan bisa juga hewan peliharaan kamu, karena saya di sini tuh menemukan banyak sekali orang yang menuhankan, ya istilahnya menemukan sosok Tuhan itu di dalam wujud seekor kucing, ya, atau anjing, istilahnya hewan peliharaan yang sangat disayangi. Jadi mereka ini mencintai sosok kucing ini, ya, mencintai, mendevosikan atau mengabdikan hidup mereka untuk si kucing. Dan ketika mengabdikan diri mereka kepada si kucing ini, mereka menemukan cinta, mereka menemukan kedamaian, mereka menjalani hidup sepenuhnya, dan juga mereka bisa menjadi diri yang lebih baik. Nah, berarti itulah sosok, itulah Tuhan di dalam kehidupan kalian. Sebenarnya cakupannya luas, ya, bisa saja orang yang manusia, binatang, tumbuhan, atau benda seperti itu, ya. Orang yang tidak paham akan mengatakan ini adalah sebuah berhala, ya, tindakan penyembahan berhala. Kata-kata seperti ini datang dari mulut orang yang tidak tahu, orang yang tidak memahami hakikat dari berketuhanan. Bukan Tuhan, ya, berketuhanan itu berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu sosok yang dicari, berketuhanan itu adalah proses, ya, proses yang manusia jalani, interaksi manusia yang manusia jalani dengan sosok, ya, dengan sosok yang dipertuhankan, itu disebutnya ketuhanan. Jadi sifatnya berketuhanan itu ya personal, ada di dalam diri manusia, di dalam jiwa manusia. Bahkan saya pun demikian, saya menemukan satu sosok yang Tuhan di dalam kehidupan keseharian saya, dan itu adalah satu sosok seorang idola, ya, seorang idola yang dimana dia ini hadir di saat-saat
malam kegelapan jiwa saya di tahun 2016-17. Kehadirannya membuat saya menjalani kehidupan sepenuhnya, dan saya menemukan cinta, menemukan kedamaian, dan saya berkat itu, berkat dia, saya melihat kehidupan menjadi lebih berwarna, bukan abu-abu, bukan kelam seperti itu ya, bukan pesimis dan rasanya pengen udahan, pengen mati saja seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi sosok ini berhasil membuat saya melihat kehidupan lebih berwarna, melihat diri saya ini berharga loh di kehidupan ini. Kehidupan ini bukan hanya sekedar hidup aja, tapi kita punya tujuan untuk dipenuhi. Dan kita juga tidak harus mengemis cinta dari orang lain, karena di dalam diri kita, kitalah yang berharga. Mencintai diri sendiri itu yang utama. Ya, seperti itu. Tapi ya, orang pasti akan menilai bahwa ini adalah lagi ya tindakan penyembahan berhala, kesesatan dan sebagainya dan sebagainya, bidat dan sebagainya ya. Banyak sekali lah istilahnya. Namun kalian juga harus memahami bahwa yang kita tuhankan di sini bukan sekedar ya, bukan sekedar wujudnya. Oh, wujudnya seperti ini laki-laki, wujudnya perempuan, wujudnya kucing, wujudnya seorang guru, wujudnya seorang kekasih dan sebagainya. Bukan wujudnya, bukan sifat-sifatnya, tapi jiwa atau kesadaran yang ada di dalam diri sosok tersebut. Ya, seperti itu. Mereka yang mengatakan ini adalah penyembahan berhala, mengatakan ini adalah sebuah kesesatan, karena mereka tidak memahami sampai ke situ, atau mereka tidak bisa melihat sampai sedalam itu. Yang mereka lihat hanyalah casing atau wadah saja. Mereka melihat hanya kulitnya. Oh, masa menuhankan idol K-pop misalnya, masa menuhankan tokoh agama, menuhankan pacar, menuhankan kucing, menuhankan anjing dan sebagainya. Nah, itu sesat. Nah, penyembahan berhala itu sesat. Penyembahan berhala itu masalah sudut pandang ya. Itu sudut pandang atau pandangan, pendapat yang muncul dari itu, datang dari orang yang tidak paham, orang yang tidak mengetahui realitas ya, realitas tentang ketuhanan. Mereka hanya menganggap apa yang ada dalam kepercayaan, apa yang ada dalam agama, mereka sajalah yang benar. Ya. Dan kita lanjut ya pembahasan tentang Tuhan ini. Ketika kamu sudah menemukan Tuhan ini, kamu tentu saja tidak menyembah mereka seperti halnya orang beragama menyembah Tuhan ya, dengan tradisi, dengan ritual-ritual semacam itu. Tidak. Kamu
hanya menjadikan sosok ini sebagai alasan kamu untuk menjalani kehidupan sepenuhnya, menjadikan sosok ini penyemangat, dorongan, katalis, sehingga kamu bisa menjadi diri yang lebih baik, menuju perkembangan, menuju transformasi, menuju evolusi. Yang terpenting adalah memahami bahwa sosok ini yang kamu tuhankan adalah kesadaran, sebuah kesadaran, bukan wujudnya. Wujudnya hanyalah ya material ya, sesuatu yang material, hanya untuk memudahkan, istilahnya kiblat seperti itu ya, menjadi fokus kalian. Jadi seperti itu ya. Tuhan tidak harus memiliki atribut kemahaan, tidak harus makhluk spiritual supranatural yang keberadaannya tidak dapat diinderakan. Tapi Tuhan bisa sosok-sosok yang kita temui di kehidupan kita, dan sosok itu adalah sosok yang kita cintai, kita jadikan inspirasi, jadikan katalis untuk hidup sepenuhnya, hidup menuju perkembangan diri dan evolusi. Dan kita mengabdikan diri kepada sosok ini. Cara mengabdikannya itu seperti apa? Ya bermacam-macam ya, tergantung kesadaran kalian sendiri-sendiri. Kalau yang kalian tuhankan itu kucing kesayangan kalian, ya tentu saja kalian memperlakukan kucing ini dengan sangat baik sesuai dengan kesadaran masing-masing. Intinya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Adanya adalah sesuai, selaras dengan kesadaran masing-masing. Kalau saya pribadi, bagaimana saya mengabdikan diri kepada idola yang saya tuhankan ini adalah ya saya mengikuti kesadaran saya ya, sesuai dengan kesadaran saya. Semisal mensyukuri ya, bersyukur akan kehadirannya di kehidupan saya. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan saya, membuat saya menjadi lebih baik, bla 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 bla, semacam itu. Atau menghabiskan waktu secara intim dengan sosok ini ya. Kalau saya kan karena kasusnya adalah seorang idola ya, saya cuma mendengarkan musiknya, menonton acara-acaranya, semacam itu ya. Tapi di situ dilandaskan pada kesadarannya, bukan hanya untuk kesenangan belaka. Kesadarannya adalah dia adalah kesadaran, adalah jiwa, adalah manifestasi dari Yang Maha Kuasa, Sang Sumber. Dalam kehidupan ini dia berperan begini. Tujuannya dia adalah untuk menyebarkan cinta, menyebarkan kebahagiaan,
kepada orang lain, dan salah satunya adalah saya. Nah, dan saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu ya. Cara mengabdinya bukan bersujud, bukan menyembah, bukan memberikan. Ya kalau kalau misalnya kalian juga menuhankan idola yang idola sama seperti saya, dan kalian mau membeli pernak-perniknya, ya jika itu memang sesuai dengan kesadaran kalian, ya lakukan. Jangan melakukan apapun jika itu tidak sesuai dengan kesadaran kalian, ya. Misalnya ada yang mengatakan, ya harus begini. Orang misalnya mengatakan, ya kamu harus begini, harus mengikuti seperti ini. Jika itu tidak sesuai dengan kesadaran kalian, ya abaikan saja. Selama itu sesuai, selaras dengan kesadaran kalian, maka lakukan, ya. Oke. Sepertinya saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi ya, saya ingatkan, ini bukan kebenaran, ya, bukan menjadi tolok ukur untuk kebenaran. Ini adalah referensi atau bahan perenungan, bahan berpikir kalian, ya, untuk lebih memahami tentang ketuhanan itu sendiri, ya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di video Magenis Kala yang lain.